Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama, tokoh masyarakat, ketua, pimpinan majelis dzikir dan salawat Syifaul Qulub, dan tak lupa pula kepada tuan rumah yang kami hormati, dan untuk anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya sayangi, mohon waktunya untuk didengarkan. Awal dari sebuah kata, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilah Maulana Azza wa Jalla. Berkat taufik serta hidayahnya kita dapat berkumpul di majelis yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir, amir para nabi serta imam para rasul, yang telah mampu mengangkat harkat martabat manusia dari kebudayaan dekadensi moral yang sangat menyesatkan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Anak-anakku yang saya cintai, hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini tepatnya adalah rukun Islam yang terakhir, yaitu haji. Bicara tentang haji, karena saya tidak pernah naik haji, maka saya tidak bisa bercerita suasana di Mekah atau suasana di Madinah. Untuk itu mari kita berdoa bersama agar kita bisa menjalankan ibadah haji. Alhamdulillah pada malam hari ini ada beberapa haji yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Salah satunya adalah Haji Sahruki, Haji Sunari, dan Haji Hartono. Baik, saya harap pada malam hari ini adik-adik saya betul-betul minta waktunya. Untuk apa? Banyak orang itu punya diri tapi tidak mengenali diri. Aku ki maulid iki sopo. Nah, itu bang tidak tahu. Banyak orang tahu itu, misalkan itu Cak Eko kerjanya bla 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 bla. Tapi celakanya kita tidak mengenali diri kita sendiri. Katanya Allah bagaimana? Man sa'alaka ibadi anni qarib. Jika seorang hamba bertanya, aku dekat. Sama dengan pertanyaan yang kita berikan kepada diri kita. Siapa maulid? Nah, ini yang perlu kita pelajari. Untuk itu pada malam hari ini saya meminta untuk tenang mengikuti. Dengan hikmat adik-adik saya akan ajak memasuki alam bawah sadar biar tahu siapa panjenengan itu. Akan di mana, akan kemana tujuan hidup kita, dan bekalnya itu apa saja. Baik, sudah siap? Baik, duduknya yang manis, duduknya yang bagus, yang rapi, dan diikuti ucapan saya, nggih. Agar panjenengan kalau sampean tahu ini, panjenengan lebih pinter, lebih sehat, lebih berprestasi, terbebas dari segala penyakit. Karena kenapa? Penyakit itu dari pikiran itu 80%. Penyakit dari luar 20%. Kenapa ya kok saya selalu sakit? Kenapa kok saya selalu kecewa? Kenapa kok saya tidak berprestasi? Kenapa kok enggak kaya-kaya? Kenapa kok enggak pinter? Karena kenapa? Dia tidak mengenali dirinya. Ibaratkan HP, dia hanya tahu WA, tahu telepon. Padahal di situ ada YouTube, ada Google Map, ada berbagai macam aplikasi yang bisa digunakan. Untuk itu saya kenalkan pada malam hari ini namanya adalah muhasabah qalbi. Yang kebetulan majelis kita juga bernama Syifaul Qulub, obate ati. Kalau muhasabah qalbi ini kita mengenali diri kita, mengenali hati kita. Baik, kita mulai.
Pandangan ke depan, jangan tolak-toleh. Jika terjadi apa-apa saya tidak tanggung jawab karena ini adalah waktu yang sangat sakral dan tidak terjadi di mana-mana. Ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, saya ridho, saya ikhlas, saya pasrah akan semua takdir-Mu. Ya Allah, saya ridho, saya ikhlas, saya pasrah. Semua gangguan, penyakit medis atau non medis Engkau keluarkan, Engkau sembuhkan. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa. Izinkanlah dengan kuasa-Mu, jadikanlah malam ini malam yang penuh ampunan. Sekarang adik-adik pejamkan mata. Pejamkan mata semua, pejamkan mata. Ayo, yang ketawa saya tidak tanggung jawab lah. Saya tidak pernah bermain-main. Pejamkan mata, tarik nafas lewat hidung, tarik nafas, keluarkan lewat mulut. Yo, lebih fokus lagi, lebih fokus lagi. Saya hitung 3, 4, 2, 1. Tarik nafas lewat hidung, lembut, keluarkan lewat mulut. Sekali lagi, 3, 4, 2, 1. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Tundukkan kepala. Ayo tundukkan kepala, pejamkan mata. Ayo Casaruki. Harap tenang, damai, rileks, santai. Ayo yang ngomong sendiri, awas ngomong sendiri, saya tidak tanggung jawab. Yang tidak ikuti proses, awas juga. Kurang. Pejamkan mata, tundukkan kepala. Masuki alam bawah sadar Anda. Ayo jangan ganggu yang lainnya. Masuki alam bawah sadar Anda jauh lebih dalam, sangat dalam. Gunakan kecerdasanmu, gunakan pikiranmu, kenalilah dirimu. Siapa sebenarnya dirimu. Tenang, rileks, santai. Hadirkan kedamaian, ketentraman dalam hatimu. Betapa banyak salah dan dosa kita lakukan. Kemaksiatan, kemungkaratan setiap hari kita lakukan seolah tanpa ada hisab dan pertanggungjawaban. Berkata bohong, mencemooh sesama teman, menggunjing teman, berbohong, berdusta, bahkan berani kepada orang tuanya. Hadirkan, munculkan, gunakan dengan pikiran cerdasmu. Bayangkan di depan Anda kedua orang tuamu yang kulitnya dulu kencang sekarang mulai keriput, yang dulunya berjalan dengan gagahnya namun sekarang sudah terseok-seok. Bayangkan, hadirkan
9 bulan kau mengandung, 9 bulan kau di dalam kandungan ibumu. 9 bulan ibumu menahan rasa sakit. 9 bulan tiada henti, tiada jeda engkau di dalam perutnya. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. Sedangkan sang ayah bontang-banting mencari nafkah. Kepala dibuat kaki, kaki dibuat kepala. Hanya ingin melihat anaknya lahir dengan sempurna, lahir dengan selamat. 9 bulan itu bukanlah waktu yang pendek anakku. 9 bulan itu adalah waktu yang penuh dengan perjuangan darah dan air mata. Ketika sudah saatnya lahir, nyawa jadi taruhannya. Setiap malam berdoa, ya Rob, selamatkan anakku, sehatkan anakku, lahirkan dengan sempurna ya Rob. Itulah setiap malam doa yang dilakukan kedua orang tuamu. Siang harus bekerja, malam harus berdoa. Saat-saat melahirkan, di mana nyawa menjadi taruhannya. Andaikan kulitmu itu dikelupas nak, andaikan kamu orang yang kaya raya, andaikan kamu orang yang berilmu, untuk membalas ibumu melahirkan tidak sepadan sama sekali. Untuk itu sayangi ibumu, hormati ibumu yang telah membesarkanmu. Hujan, panas, bahkan sakit pun masih tersenyum, hanya ingin melihat anaknya bahagia. Boleh kau menangis saat ini, karena setetes air mata itu mampu meluluhkan hatimu yang congkak, hatimu yang sombong, hatimu yang angkuh. Seolah-olah engkau adalah preman jalanan, seolah-olah engkau adalah paling hebat, seolah-olah engkau adalah raja di dalam rumahmu. Tapi sadarilah nak, sadarilah tanpa orang tuamu, tanpa ibumu kamu tidak bisa apa-apa. Sepatumu dari mana? Bajumu dari mana? Makananmu dari mana? Bahkan mandi, sikat gigi, itu semua dari mana? Bukan dari jerih payahmu, tapi jerih payah orang tuamu. Hadirkan yang jelas wajah kedua orang tuamu. Bayangkan dengan jelas. Lihatlah ketika bekerja, lihatlah ketika ibumu merawatmu. Mengandung 9 bulan, menyusui 2 tahun. Dari darahnya kamu besar, dari air susunya kamu bertumbuh hingga menjadi sampai saat ini. Masihkah kamu akan congkak? Masihkah kamu akan sombong kepada orang tuamu? Masihkah engkau akan membantah ketika diperintah? Padahal perlu kamu ketahui, surga di telapak kaki ibu. Sehebat apapun, sekaya apapun, seganteng apapun, tapi kalau ibumu tidak ridho, jangankan masuk surga, mencium surga pun kamu tidak diizinkan. Karena ridho Allah adalah ridho orang tuamu. Kemurkaannya Allah juga kemurkaanmu. Masihkah kamu akan membohongi? Masihkah engkau tidak akan patuh? Masihkah kau akan ugal-ugalan, merusak diri,
merasa paling hebat, merasa pendekar. Lunakkan hatimu nak, tenangkan jiwamu. Kamu belum ada apa-apanya terhadap orang tuamu. Menangislah, karena setetes air mata itu mampu meluluhkan hatimu yang keras, jiwamu yang keras, pikiranmu yang frontal, sok jago, sok hebat. Betapa banyak salah dan dosa yang kita lakukan. Betapa banyak kata-kata yang menghunjam hatinya, melukai jiwanya. Tanpa kita sadari, jika kita tidak mampu membenahi diri, surga tidak menerimamu nak. Jangankan masuk surga, mencium aromanya saja tidak boleh. Sadari kembali, kamu itu siapa, dari mana, anak siapa. Hormati ibumu, sayangi bapakmu, cintai temanmu, karena kita adalah Muslim. Muslim yang satu dengan satunya adalah keluarga. Kita adalah keluarga. Kita adalah sahabat. Menangislah, karena kesempatan inilah kamu mampu melunakkan jiwamu yang keras, hatimu yang sedang tertutup, pikiranmu yang frontal itu. Hadirkan dengan jelas wajah-wajah ibumu yang telah susah payah membesarkanmu dengan segenap jiwa ragaku, yang hanya satu harapannya, jadilah engkau nak anak yang baik, anak yang solihah, anak yang berbakti, anak yang mengerjakan perintah dan titah agama, anak yang mengerjakan semua perintah dan larangan Allah. Tapi betapa naifnya perjuangan orang tuamu. Ingin melihat anak-anaknya sehat, tumbuh, berkembang. Tapi terkadang kita merusak diri dengan mabuk, merusak diri dengan ngepel, merusak diri dengan film-film yang tidak selayaknya ditonton. Padahal itu adalah dosa. Dosa ini akan menjadi jariah bagi orang tuamu. Tanpa kau sadari, engkau telah menusuk jiwanya, menghunjam hatinya dari belakang, menggiring orang-orang tuamu masuk ke dalam neraka. Apakah ini balasanmu? Apakah ini yang dikatakan anak soleh? Sadarlah nak, waktumu masih panjang. Bersyukurlah jika kamu masih memiliki orang tua. Bersyukurlah jika engkau masih memiliki ibu. Bersyukurlah jika engkau masih mempunyai bapak, karena ibu bapakmu adalah tempat di mana engkau akan berteduh. Ibu bapakmu adalah tempat di mana engkau berlindung. Ibu bapakmu adalah tempat engkau meminta dan berharap, yang bisa mengabulkan semua harapan dan impianmu. Menangislah. Menangis bukan berarti cengeng. Menangis bukan berarti cemen. Menangis adalah tanda penyesalan. Menangis adalah tanda untuk siap berubah menjadi anak-anak yang solihah, menjadi anak-anak yang solih, menjadi anak-anak yang berbakti dan dicintai kedua orang tuamu. Sadarilah, masuki alam bawah sadarmu jauh lebih dalam, sangat dalam, teramat dalam. Mulai hari ini, detik ini, katakan di dalam hati panjenengan, ya Allah, maafkan hamba, maafkan segala dosa orang tua hamba. Mulai hari ini, detik ini, saya siap berbakti
kepada orang tua. Saya siap untuk tunduk patuh kepada orang tua. Karena kenapa? Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibumu. Tetap tenang, fokus konsentrasi hanya kepada suara saya. Hitungan ketiga, boleh membuka mata. Persiapan. 1. Bayangkan, hadirkan semua salah dan dosamu terhadap orang tuamu. Kamu ketika berbohong, menipu, disuruh tidak mau, dibilangin membentak, suruh bayar iuran, dikemplang, jajak sehat malah milih sakit. Bayangkan semua kenakalan-kenakalanmu itu. Bayangkan, hadirkan dan katakan di dalam hatimu, ya Allah, ampuni hamba. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua hamba. 2. Mulai hari ini, detik ini, tanamkan dalam hatimu, engkau harus menjadi pribadi yang baik, yang berubah, menjadi pribadi yang berprestasi, menjadi pribadi yang pinter, menjadi pribadi yang dibanggakan kedua orang tuamu. 3. Buka mata pelan-pelan, tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Katakan alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi muhasabah qalbi, di mana kita menyelami alam bawah sadar betapa banyak salah dan dosa kita. Yang menangis adalah orang yang beruntung. Yang menangis adalah merupakan anak-anak yang hatinya sudah tersirami, anak-anak yang insya Allah menjadikan anak-anak yang soleh. Baik, anak-anakku sekalian, panjenengan sudah merasakan bagaimana susah payahnya orang tua mendidik, membiayai panjenengan, sehingga tanpa disadari panjenengan kalau di persentase ini 70% menangis semua. Itulah muhasabah qalbi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.